Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma, spesial episode Langkah Awal Bahagia Mengenali Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam temanya, saya mau perkenalkan dulu guest star kita yang luar biasa pada episode kali ini, dan tentunya saya nggak sendiri sahabat jiwa. Saya ditemani oleh rekan saya Mas Oji. Boleh disapa dulu teman-teman semua. Halo Sobat Jiwa. Oke, telah hadir bersama kita Dokter Titi, sapaan akrabnya ya. Boleh say hi dulu. Ya, halo semuanya ya. Berjumpa kembali dengan saya ayah bunda sekalian ya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita banyak ngobrol nih tentang anak dan tumbuh kembang ya. Kayaknya menarik ya Mbak ya. Iya. Menarik nih temanya tentang tumbuh kembang. Langsung dengan spesialisnya kita ditemani dengan spesialis ya, fun fact-nya. Spesialis Fun benar. fact-nya sahabat jiwa, di RSJ Mutiara Sukma itu ada poli khusus tumbuh kembang anak yang ditangani langsung oleh pakarnya, Dokter Titi tentunya ya. Nggak lama-lama Dokter Titi, Mas Oji, ini kebetulan kita dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ya 2025 dalam tema Anak Sehat Indonesia Kuat Membangun Ketahanan Kesehatan untuk Masa Depan Gemilang. Oke, masa depan gemilang gitu ya Mas Oji ya. Iya. Di balik masa depan sebuah bangsa yang gemilang tentunya ada fondasi kuat yang harus kita susun, Wase. Mulainya dari disusun mana? dari sekarang ya Mbak ya. Balok-balok itu mulai dari tumbuh kembangnya, dari proses tumbuh kembangnya anak gitu ya. Dok, dia langsung nembak aja dok. Sebenarnya apa sih tumbuh kembang anak itu? Ya, oke. Jadi kita akan bicara lebih detail tentang tumbuh kembang anak ya. Iya. Kebetulan topik kita Hari Anak Nasional yang akan diperingati 23 Juli setiap tahunnya. Salah satunya adalah membentuk ketahanan kesehatan anak. Ya. Salah satunya adalah tumbuh kembang. Jadi nggak terlepas dari tumbuh kembangnya. Bukan hanya fisik tapi juga pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kalau bicara tumbuh kembang, namanya ada tumbuh kembang. Ya. Tumbuh itu artinya mengarah ke perubahan ukuran, bertambahnya ukuran. Jadi kalau ayah bunda mengkaitkan istilah pertumbuhan itu erat kaitannya dengan misalnya berapa berat badannya, ya, berapa tingginya sekarang. Benar. Gitu. Kalau saya sekarang di poli tumbuh kembang juga banyak memonitor lingkar kepala tuh. Jadi semua ukuran tubuh yang bisa diukur dari waktu ke waktu bisa bertambah dan bisa kita monitor, itu kita namakan pertumbuhan. Itu tumbuh gitu ya. Kemudian kalau perkembangan, jadi setiap anak itu dari 0 Mbak, 0 sampai 18 tahun itu dia akan punya aspek yang spesifik, yaitu kemampuan untuk berkembang, berpikir gitu ya. Jadi bertambahnya kemampuan seorang anak ya dalam berbagai hal, misalnya dalam motorik kasar, motorik halus, kemudian juga dalam bahasa dan sosial, itu semua kita namakan perkembangan. Sampai bahkan di anak sekolah, bagaimana prestasinya, kognitifnya, istilahnya, itu juga termasuk dalam aspek perkembangan. Jadi tumbuh dan kembang itu semuanya saling berkaitan. Maka dari itu kalau ada masalah di pertumbuhan bisa loh ngaruh ke perkembangan gitu. Masalah perkembangan kadang diikuti juga dengan masalah pertumbuhan. Gitu. Detail kali ya Mas Oji ya. Sangat Luar biasa. mendetail Mbak. Ternyata itu ya, kita ternyata fokusnya Bu Dokter, mohon izin, kita hanya fokus ke yang bisa diukur, hanya pertumbuhan. Bahwa ternyata kita juga perlu nih memperhatikan perkembangan dari anak-anak kita. Kan tadi dokter juga sempat singgung ya dok, kalau misalnya pertumbuhan dan perkembangan ini biasanya diawasi pada masa anak usia 0 hingga 18 tahun dok ya. Dan juga beberapa dari kita mungkin tahu ya Sobat Jiwa, mungkin ada yang masa bayi, balita dan sebagainya. Kalau misalnya dok sedikit membreakdown, kira-kira untuk di masa pertumbuhan dan perkembangan ini ada golden period nggak? Atau ada masa-masa yang sebenarnya harus benar-benar tidak boleh terlewat? Itu ya, dok? betul banget Mas Ozi. Jadi kita punya 2 tahun pertama atau istilahnya 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan masa paling emas, masa paling berharga, golden period pada tumbuh kembang anak. 1000 hari pertama kehidupan itu tidak hanya dimulai sejak lahir, tapi bahkan sebelum lahir. Jadi sejak dalam kandungan, 9 bulan seorang janin di dalam kandungan ya, itu sudah merupakan suatu aspek yang luar biasa dalam hal pertumbuhan terutama, yang akan berlanjut sampai dengan umur 2 tahun. Maka totalnya 1000 hari itu. Kalau kita hitung-hitung ya, 1000 hari. Nah, 1000 hari ini adalah masa yang sangat pesat untuk pertumbuhan berbagai organ. Salah
satunya organ saraf. Nah, kita Nah. tahu tuh saraf itu isinya sel-sel saraf yang bukan hanya puluhan tapi sampai ribuan, miliaran gitu ya, yang itu harus bertambah banyak dan juga berfungsi dengan baik untuk mendukung tumbuh kembang anak. Maka kita bilang 1000 hari pertama kehidupan, atau kalau anak sampai umur 2 tahun itu adalah golden period-nya. Oke. Artinya masa paling emas. Kalau kita bisa memaksimalkan masa-masa ini, anak akan berkembang baik, berkembang hebat, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang sehat gitu. Jadi harapannya di 2 tahun pertama kehidupan. Tapi enggak hanya golden period sebetulnya, 1000 HPK itu istilahnya. Kita juga mengenal namanya critical period. Selain golden, dia juga critical. Kok critical? Iya, critical itu artinya masa kritis. Kalau kita nggak aware, jadi kalau kita nggak perhatian dengan masalah anak sedari dini, terutama di 1000 hari pertama kehidupan tadi ya, sebelum umur 2 tahun, kita nggak aware, kita nggak akan mendeteksi secara awal masalah-masalah itu. Kalau melewati 2 tahun, kita bisa mengejar, tapi nggak akan bisa sebaik kalau kita sudah menemukan masalah itu di awal sebelum 2 tahun ini. Contohnya saja, kalau misalnya ternyata ada masalah keterlambatan pertumbuhan, naik berat badannya sulit, ya. Kalau kita bisa deteksi kok pendek ya anaknya, ya istilahnya stunting kalau pendek karena kurang gizi, ya. Kalau itu kita bisa deteksi sebelum 2 tahun, terus kita bisa berikan terapi nutrisi yang sesuai, terkejar nih sebelum 2 tahun, maka hasil akhirnya akan sangat baik dan menyerupai mendekati anak-anak yang tidak ada masalah sebelumnya. Jadi itu namanya critical period. Apapun yang terjadi di masa itu bisa menjadi masalah di masa depan kalau kita tidak aware. Jadi gitu, itu ya critical period. Makanya kita hanya punya sebetulnya window of opportunity yang terbatas untuk bisa memaksimalkan kalau kita ingin anak kita berkembang sebaik-baiknya. 2 tahun pertama itu emas. 2 tahun. Jadi harus kita siapkan sebelum anaknya lahir. Kemudian kalau sudah anaknya lahir harus diperhatikan dengan baik gitu. Kalau perlu dideteksi, dilakukan intervensi dini istilahnya. Gitu konsepnya golden period. Golden period. Kalau kita dengar mungkin 1000 tuh kesannya banyak gitu ya. Panjang. Padahal kalau kita jalin itu sangat sebentar, dan kayak dokter bilang itu kritikal. Jadi bagi bunda-bunda silahkan benar-benar difokuskan di 1000 hari pertama usia anak-anak kita, supaya nanti kayak kata Bu Dokter itu akan menjadi fondasi untuk masa depannya anak-anak kita nanti gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, jadi tadi kan dokter ngomong tentang screening ya. Ini relate-nya saat di rumah, Dok. Apalagi mama-mama muda ya, seperti itu ya. Itu cara pemantauannya bagaimana, Dok, kalau di rumah? Ya. Oke, jadi kita ngomongin screening ini karena kita pengennya deteksi dini. Betul. Ya. Jadi deteksi, istilahnya deteksi seawal mungkin, jangan deteksi tapi terlambat, itu yang kita nggak pengen. Nah, untuk bisa deteksi dini, kita perlu panduan kan, apa saja yang perlu dinilai. Nah, para bunda di rumah, ayah bunda yang masih punya balita, sebetulnya punya alat screening atau alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada loh di rumah, itu sudah punya sebetulnya. Apa itu? Kita menggunakan buku KIA. Oh, iya, Ingat betul. ya? Pink ya, Ada Dok, buku ya? pink, Ah, betul, tapi buku yang pink. biasanya dilihat pengalaman Tia ya, Iya. itu Ya. cuma KMS-nya aja, Oh, Dok. iya. Heeh. Tumbuhnya bukan kembangnya. Iya, Heeh. betul. Berat badannya. Biasanya yang terisi pertumbuhannya, KMS-nya aja, Iya. terus sama imunisasi doang Iya. ya. Iya. Oh, doang. Ya. Gambar yang lain nggak dibuka ya, cuma itu aja Dok. Iya, nah itu tantangan kita. Jadi sebetulnya bunda sekalian di buku KIA itu KMS itu memang untuk pertumbuhan ya. Tapi KMS itu hanya pertambahan berat badan saja yang Betul. diukur. Nah, setelah KMS, kalau bunda perhatikan, nih sambil boleh dibuka nih yang punya buku KIA ya, sambil dilihat-lihat. Ya, ada grafik-grafik warnanya pink, ada biru. Pink itu untuk anak perempuan, yang biru untuk anak laki-laki. Nah, macam-macam loh grafiknya itu ya. Bunda di rumah juga boleh ikut memperhatikan. Jadi bukan hanya kader atau petugas kesehatan yang wajib memperhatikan itu. Di yang warnanya pink itu namanya growth atau kurva pertumbuhan. Nah, kurva pertumbuhan itu ada kurva pertumbuhan berat badan berdasarkan usia. Artinya anak saya kalau usianya segini
itu berat badannya cukup nggak ya gitu, dari situ bisa diketahui. Kemudian ada kurva untuk panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur, dan kurva tentang status gizi, berat badan per panjang badan atau indeks massa tubuh dan menurut umur. Jadi ada beberapa parameter. Ditambah lagi kalau yang buku KIA terbaru nih, yang versi yang paling baru, sudah ada pemuat juga tentang kurva lingkar kepala berdasarkan umur. Nah, itu di kurva-kurva itu kalau Bunda melihat ada garis-garisnya. Ya, ada garis hijau yang di tengah-tengah. Itu artinya kita pengen anak-anak itu bisa berkembang kalau bisa di garis hijau. Apa sih garis hijau? Garis hijau itu istilahnya median atau itulah idealnya parameter pertumbuhannya didapatkan oleh anak-anak di situ. Nah, kalau Bunda misalnya habis nimbang, habis ngukur gitu ya, bisa ditarik garis di titik, di mana ya titiknya. Kalau titiknya di garis hijau, alhamdulillah, itu berarti pas betul sesuai dengan umurnya seharusnya, berat badannya atau tingginya gitu ya, atau status gizinya. Tapi kalau misalnya tidak di garis hijau, hati-hati, ada yang di bawah itu garis merah, ada lagi garis hitam. Nah, kalau sudah merah namanya lampu ada merah kuning hijau ya, gampangnya seperti itu. Kalau merah ini berarti sudah sesuatu. Di bawah garis merah pada kurva pertumbuhan ya, artinya mungkin anaknya sudah ada masalah, misalnya berat badan kurang, tinggi badannya pendek, atau gizinya kurang. Di bawah garis yang hitam pada kurva pertumbuhan lebih berat lagi, Mbak. Berat badan sangat kurang, berat tinggi badan sangat kurang, atau gizi buruk. Nah, jadi ya Bunda bisa ikut mencermati di kurva-kurva itu. Kalau nggak tahu isinya ya, karena biasanya yang ngisi kader atau petugas. Ayah Bunda perannya adalah meminta untuk diisikan. Jadi kalau setiap kegiatan posyandu sekarang ada paket pemeriksaan. Kalau dulu kan cuma berat badan yang diukur ya. Sekarang harus tuh tinggi badan juga harus diukur. Lingkar kepala juga harus diukur pada waktu posyandu, dan itu gunanya supaya bisa diploting atau dimasukkan ke dalam kurva pertumbuhan. Jadi kalau ayah bunda lihat buku KIA-nya masing-masing, kok kosong ya di bagian itu, pada saat posyandu berikutnya nanti minta tolong dibantu diisikan. Kalau ayah bunda mampu mengisikannya, boleh loh mencoba mengisikan sendiri. Nah, kalau tadi masuk di garis-garis tadi atau mendekati garis-garis yang saya sebutkan tadi, berarti itu ada masalah pertumbuhan, gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian di KMS itu kan juga ada grafiknya. Jadi dari bulan ke bulan kalau berat badannya kan ditimbang ya, dihubungkan. Kalau kita menemukan kok berat badan yang bulan ini dibanding bulan yang lalu sama ya gitu, itu masalah juga loh. Belum tentu harus di garis merah. Kalau udah nggak nambah aja, harus sudah mulai memperhatikan apa ada masalah dengan pertumbuhan. Kemudian naik tapi sedikit, nah itu juga masalah sebetulnya. Jadi naik itu harus sesuai dengan kurvanya gitu ya. Kemudian atau turun, nah, kalau turun memang waktunya untuk konsultasi. Jadi itu screening pertumbuhan sederhana yang bisa digunakan ayah bunda di rumah dengan buku KIA yang sederhana yang bisa dibaca oleh orang tua. Sekarang perkembangan nih, perkembangan ada juga. Jadi di balik halaman setelah pertumbuhan tadi ada namanya checklist perkembangan. Ada halaman di buku KIA yang memperlihatkan perkembangan anak umur 0 sampai 3 bulan. Itu ada gambarnya tuh. Anak umur 0 sampai 3 bulan harus bisa ngapain? Harus bisa miring, kemudian tengkurap, ada gambarnya tengkurap. Kemudian setelah itu di bawahnya ada pertanyaan, Mbak. Jadi ada beberapa pertanyaan, 6-7 pertanyaan sampai ada yang 10 juga pertanyaan untuk setiap umur interval 3 bulan ya. Apakah anak Anda sudah bisa? Nah, kalau ini bagian orang tua yang ngisi, bukan kader. Misalnya di umur 3 bulan, apakah anak sudah bisa tengkurap sendiri misalnya begitu, itu di buku KIA. Nanti bunda contreng yang ya atau tidak gitu ya. Kalau iya berarti aman, tapi kalau tidak aman. Ada satu saja tidak di antara beberapa pertanyaan di umur itu, berarti bunda harus konsultasikan setidaknya ke petugas kesehatan terdekat. Pas posyandu berikutnya harus ditanyakan,
Kalau perlu nanti petugas kesehatan di Posyandu akan meneruskan ke puskesmas dan selanjutnya akan dikonfirmasi dengan instrumen yang ada di tingkat puskesmas. Di puskesmas nanti ada namanya KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan, ya. Itu kalau misalnya teridentifikasi terlambat di satu atau lebih dari 4 aspek perkembangan, maka harus dirujuk. Jadi gitu. Jadi boleh menggunakan buku KIA sebagai alat screening. Makanya harus rajin-rajin buka ya Mas Osi sama Iya, Mbak. bisa ditutup Iya, aja. ya. Ya, jadi Iya, hanya Posyandu. di bawah, kemudian diisi pas Posyandu. Terus nggak pernah dibuka-buka lagi sampai kunjungan Iya, berikutnya. betul. Iya. Maka kita harus rajin-rajin buka, ya. Jadi di Iya. sana ada alat screening, ada informasi yang juga banyak tentang perkembangan anak. Dok, atau dok, screeningnya screening netizen dok. Nah, Paham ya. nggak dok maksudnya? Anak saya kayaknya beratnya 3 kilo, anakmu seumuran anak saya beratnya cuma segini. Iya. Itu dokter dia minta luruskan coba dok ke Iya. ibu-ibu. Iya. Baiknya bagaimana sih cara kita Iya. untuk men-screening? Ya, jadi kadang membanding-bandingkan Betul. ya, membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain Iya. gitu ya. Ya setiap anak memang unik. Jadi sebetulnya dia punya karakternya masing-masing. Tapi ada juga batasnya. Jadi kita membandingkan pertumbuhan perkembangan itu juga pada dasarnya kurva-kurva itu membandingkan di populasi normal di anak-anak yang biasanya gitu, tapi sudah dibuktikan secara ilmiah nih. Oke. Jadi kalau hanya kata tetangga, kata mertua, kita konfirmasi dengan lebih objektif menggunakan tadi buku IA-nya dulu dilihat. Kalau ragu-ragu lagi, ya konsul aja, datang saja. Nanti kami semua mulai dari tingkat posyandu, puskesmas sampai di rumah sakit kan dengan senang hati menjawab pertanyaan ayah bunda. Gitu. Ya, tapi itu juga bisa jadi merupakan suatu bentuk awareness juga ya. Saya juga kadang ada juga ayah bunda yang mungkin belum terlalu mencermati pertumbuhan perkembangan, malah tetangganya lebih cermat gitu ya. Iya. Ya, itu kita jadikan suatu pengingat apakah betul atau tidak. Tentu tetap harus dikonfirmasi gitu. Maksudnya banding-bandingin anaknya nggak? Oh, karena saya modelnya yang dibanding-bandingkan. Oh gitu. mungkin ya. Ojo dibanding-bandingin. Ojo dibanding-bandingin. Tapi itu membahas yang tadi udah terbilang Bu Kuping ya. Saya juga mungkin karena bapak-bapak juga ikut itu baca dok. Dan saya lihat ada garis hijau dan juga ada garis kuning ya. Mungkin kuning sudah mulai hati-hati. Sudah mulai hati-hati itu kayak harus sudah ngebutin lagi nih perhatian buat anak-anaknya, termasuk juga yang tadi dokter jelaskan ada pertumbuhan, ada dari segi perkembangannya gitu dok ya. Kalau misalnya tadi dokter bilang ada sudah sampai di garis merah bahkan sampai garis hitam dok ya. Dan itu kita sudah harus mulai mencari konsul ke dokter atau tenaga medis gitu dok. Apakah itu bisa menjadi sebuah dok harapan bagi orang tua karena ini sudah garis merah ya dok? Atau gimana dok? Kalau misalnya dari kita sebagai orang tua dok? Ya betul. Jadi kalau sudah di status gizi ya, kalau di antara merah dan hitam itu di bawah merah itu berarti sudah gizi kurang. Itu sudah suatu masalah gizi yang bisa berdampak baik sekarang maupun jangka panjang. Jadi sudah waktunya memang harus konsultasi kalau sudah di titik itu. Apalagi kalau di bawah garis hitam atau kalau itu di parameter kurva pertumbuhan untuk status gizi, berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan atau IMT per umur gitu ya istilahnya, di situ bisa dibaca itu sudah masuk gizi buruk loh. Wah, mau nggak mau jangan ditunda. Bahkan sekarang Mas Ozi nggak harus nunggu di bawah garis merah atau di bawah garis hitam. Jadi kalau kita sudah melihat berat badannya di KMS itu menetap gitu ya, kok nggak naik ya dari bulan kemarin, padahal nggak sakit loh misalnya gitu ya, atau malah turun, itu pun sudah menjadi suatu awareness ada apa dengan pertumbuhan anak saya gitu. Jadi sudah boleh melakukan konsultasi awal untuk masalah ini. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sampai nunggu di jadi gizi kurang atau gizi buruk. Jadi itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan lamban atau weight faltering atau growth faltering. Ya, itu kondisi yang harus dideteksi awal. Karena namanya gizi buruk, gizi kurang, stunting itu tidak datang tiba-tiba. Diawali dengan si
weak faltering tadi istilahnya. Jadi Oke. itu yang sekarang kita gembar-gemborkan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai menunggu berada di status gizi yang kurang buruk atau stunting, tapi begitu sudah ada perlambatan pertumbuhan, ada penurunan misalnya berat badan gitu ya, itu sudah harus mulai aware. Namanya weak faltering. Sudah mulai di manajemen. Oke, emang gimana sih dok gambaran khususnya di Indonesia ya, apalagi dalam Kakak Hari Anak, gambaran tumbuh kembangnya anak-anak di Indonesia ini bagaimana sih sebenarnya dok? Ya, oke. Kalau pertumbuhan dulu nih Mbak. Oke. Jadi masalah kita masih berkutat dengan gizi buruk masih ada di Iya. beberapa daerah, di NTB pun masih Mbak ya. Oh. Ya, di beberapa tempat masih ada tuh gizi buruk yang tanpa komplikasi. Jadi betul-betul karena memang kurang asupan, kurang nutrisi atau infeksi yang berulang, masalah sosial ekonomi itu kasihan ya. Jadi itu masih ada. Kemudian sekarang yang banyak gizi kurang, kadang nggak teridentifikasi juga, nggak terdeteksi juga kalau anaknya sebetulnya gizi kurang. Terus stunting NTB, jadi kita itu naik lagi loh angka stuntingnya. Oke. Ya, tahun kemarin 2023 sebelumnya sempat turun jadi sekitar 24%, naik lagi loh jadi 29% di tahun 2024. Nah, itu posisi kasus pertumbuhan kita di NTB. Jadi dengan ini kita harus lebih aware apakah anak kita masuk yang itu tadi. Iya, makanya sih jadi was-was ya. Itu pertumbuhan. Terus sekarang kalau perkembangan ya, setelah era Covid ini ya, saya banyak mendapati semakin banyak anak-anak yang dikonsultasikan dengan keterlambatan bicara. Itu kalau yang di perkembangan. Jadi aspek berbahasa itu banyak. Kemudian karena NTB ini sudah semakin bagus pada angka kematian bayi neonatus ya. Jadi kita sudah bisa loh dengan teknologi yang ada menolong bayi-bayi kecil. Ya, survive bayi-bayi 900 gram, bayi-bayi prematur 30 minggu, 28 minggu hidup loh sekarang di NTB. Bisa loh, kalau dulu mungkin harapan hidupnya kecil ya, sekarang bisa. Tapi kualitasnya bagaimana? Ternyata karena tidak termonitor dengan baik, nanti tahu-tahu datang dengan masalah perkembangan, masalah keterlambatan motorik, atau yang lebih berat yang kita sebut sebagai cerebral palsy. Jadi itu juga teramati juga lumayan banyak, karena satu sisi kita mampu menolong, tapi kualitas hidupnya itu masih harus kita perhatikan. Gitu. Maka dari itu kalau sekarang berkembang namanya pemantauan pada bayi resiko tinggi. Gitu. Jadi sekali lagi kembali ke konsep deteksi dini pada anak-anak yang punya resiko tinggi mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan, misalnya bayi prematur, bayi yang kecil BPLR kurang dari 2.500, bayi yang pernah kuning atau ikterik baik dengan fototerapi maupun tanpa fototerapi, bayi-bayi atau anak yang kejang, bayi kejang dengan demam maupun tanpa demam ya, itu merupakan anak-anak yang punya resiko tinggi untuk terlambat perkembangan. Anak-anak seperti ini harus dimonitor lebih rutin dan lebih teliti dibanding anak-anak yang lain. Gitu, Mbak. Ya, itu termasuk saya dok. Pengalaman saya pribadi, saya blast. Anak saya termasuk resiko itu saat baru lahir dan blast baru ketahuan saat umur mau 2 tahun. Kebetulan ditangani dokter Titi juga. Langsung ya. Iya, jadi itu ngaruh banget dong ya. Dan buat betul. kedepannya sampai dia bertambah usianya seiring berjalannya waktu begitu kan. Jadi itu perjuangan kita untuk bisa memonitor, tidak nunggu keterlambatannya, Betul. tapi dari awal harus sudah dimonitor dengan baik rutinnya. Jadi kalau bisa kalau berat badan, tinggi badan kan sebulan sekali tuh harus tuh dilakukan terus ya. Kalau perkembangan kita bisa melakukannya setidaknya 3 bulan sekali, tidak. Gitu. Jadi di buku KIA juga sudah dituliskan tuh per 3 bulanan ada loh monitornya di buku KIA. Sekali lagi gunakan instrumen yang mudah, gampang dan ada dibawa oleh ayah bunda sendiri di rumah. Gitu. Gunakan itu ya. Gitu. Itu jadi tantangan sendiri ya dok. Betul. Karena mungkin selama ini mindset kita buku itu hanya untuk petugas. Jadi untuk memantau petugas betul. Padahal itu sebenarnya diberikan ke kita, dibawa pulang untuk kita pelajari, untuk kita gunakan sehari-hari ya dok. Betul banget Mas Jadi Ozi. tantangan tuh buat bunda, buat bapak ibu sekalian, silahkan lagi-lagi dibaca ya. Iqra dibaca. Ya betul. Terus kemudian dok, saya ada
mungkin mitos ini dok ya, mitos atau fakta, mungkin dokter bisa bantu saya jawab. Kalau misalnya anak yang badannya gemuk, badannya besar, itu merupakan anak yang sehat. Jadi itu yang dikejar sama orang-orang tua adalah harus gemuk dulu. Nah itu gimana dok? Ya betul. Ya, jadi ingat nih Mas Ozi ini terkait dengan pertanyaan Mbak Tia sebelumnya. Ada satu masalah pertumbuhan juga yang sekarang mulai banyak juga. Jadi selain yang masalah kurang atau undernutrition tadi itu, gizi kurang, gizi buruk, stunting, kita juga mulai berhadapan dengan masalah gizi lebih. Yang Mas Ozi sebut ya overweight, obese. Nah, itu juga mulai banyak. Jadi satu sisi kita kekurangan, satu sisi udah ada yang lebih ini ya. Ya, jadi gemuk itu juga tidak sepenuhnya dia artinya optimal atau baik. Ya, dulu ibu-ibu dulu bangga kalau anak saya gemuk, nyempluk gitu ya, tembem gitu, seneng banget kalau anaknya seperti itu ya. Tapi hati-hati, kalau kegemukan, obesitas itu juga akan jadi sumber masalah. Sumber masalah apa? Oh, banyak. Sekarang angka diabetes mellitus pada anak itu makin banyak loh. Ya, jadi makin banyak anak-anak yang terdeteksi diabetes mellitus tipe 1 terutama. Itu salah satunya pada anak-anak yang obes karena secara metabolik itu juga mempengaruhi ke arah sana. Terus nanti akan membuat masalah-masalah kardiovaskuler, misalnya ya kalau di orang tua itu kan ada yang kalau sudah gede penyakit jantung koroner segala macam ya. Kalau di anak juga ada tuh yang mirip-mirip begitu. Jadi sirkulasi darah itu menjadi tidak baik, tidak lancar, sehingga pada akhirnya nanti remaja sudah hipertensi. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi obes atau kegemukan juga tidak sepenuhnya baik. Maka dari itu, selain memantau kalau kurang, kita juga harus memantau kalau lebih. Gitu. Di kurva itu ke bawah itu ada garis merah dan hitam ya. Di atas juga ada garis merah dan hitamnya yang ke atas. Ya, kalau sudah mencapai itu berarti sudah terdiagnosa overweight atau bahkan obes. Jadi hati-hati. Ya, kita di atas garis hijau itu sudah mulai dia resiko gizi lebih namanya. Resiko gizi lebih, di atas resiko gizi lebih artinya overweight, atasnya lagi obes. Nah, kalau seperti itu harus ditangani dengan intervensi dengan dokter anak juga. Gitu. Jadi sama-sama masalah gitu. Bukan hanya yang gizi kurang, gizi buruk, tapi obes juga. Ya, quality life-nya juga nanti nggak bagus ya ke depannya ketika jadi orang dewasa itu juga akan kasihan ya karena banyak penyakit metabolik kardiovaskuler yang harusnya nanti mungkin muncul berjalannya usia tapi akan muncul dini. Ya. Jadi akan menjadi permasalahan pada masa depan gemilang. Ya, itu tadi sesuai dengan tema Hari ya, Anak Nasional kita. Ngomong-ngomong tentang segala macam resiko dan permasalahan itu, Dok. Apa sih langkah awal yang berdampak besar yang bisa kita lakukan sejak dini? Ya. Jadi langkah besarnya gitu ya, kita mulai dari diri sendiri, di keluarga sendiri. Kita mulai dengan anak-anak sendiri, kita mulai dari deteksi dini itu tadi. Jadi gunakan tools yang kita punya sehari-hari untuk anak kita. Intinya para ayah bunda itu perlu memperhatikan, bukan hanya melihat pertumbuhan atau perkembangan anaknya. Perhatikan itu artinya membandingkan dengan yang tadi instrumennya tadi, apakah memang anak saya masih baik sesuai dengan usia pertumbuhan perkembangannya atau mulai kurang nih gitu ya. Nah, itu harus dicermati, memperhatikan. Kemudian setelah itu jangan ragu untuk berkonsultasi jika memang ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. Jadi langkah besar itu saya rasa bisa dimulai seawal mungkin ya. Bahkan dari baru lahir pun udah mulai diperhatikan sampai remaja loh. Jadi kadang kalau sudah di atas balita udah nggak pernah ditimbang lagi, nah kayak gitu ya. Itu jadi tetap harus nih kita lanjutkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya sampai nanti usia remaja. Kemudian selain itu kita stimulasi gitu. Jadi selain memperhatikan, mengkonsulkan bila ada masalah, kita stimulasi dini. Jadi ada tips-tips perkembangan yang bisa dilakukan oleh orang tua sendiri di rumah. Misalnya kalau anaknya masih bayi, kita berusaha supaya anak ini bisa miring sendiri, tengkurap sendiri, maka kita harus lebih sering memposisikan anak misalnya di
diposisikan miring. Nanti kemudian dengan mainan di sebelahnya akan tergerak untuk miring sendiri gitu ya. Jadi stimulasi oleh orang tua. Kemudian lebih sering tummy time. Tummy time itu kan orang tua yang melakukan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk sederhana untuk stimulasi dini dari perkembangan anak. Jadi selain deteksi juga stimulasi dini. Banyak hal Mbak Tia. Jadi kalau anak-anak yang besar juga ya, anak-anak besar mulai dari, jadi mungkin bukan masalah motoriknya yang dominan, tapi masalah perilaku. Kita mulai dengan kontrol screen time. Itu screen time itu juga kalau anak-anak yang udah besar ya. Ada yang tersindir nih. Ya, kalau tersindir malah bagus, berarti ada awareness-nya ya. Apakah screen time anak-anak kita sesuai rekomendasi? Itu juga selalu bentuk langkah-langkah sederhana untuk meminimalisir masalah perkembangan dan perilaku anak di masa depan. Mungkin next time kalau kita punya waktu lagi kita bicara lebih banyak ya, lebih dalam ya. Banyak yang harus kita gali. Ini asik ya kalau bahas screen itu time lanjut ini ya. next episode gitu jadi. Ya, jadi kalau kita ditarik semua itu Dok ya, dari awal mulai proses kehamilan, bahkan proses mempersiapkan kehamilan itu sudah semua harus dipikirkan ya. Jadi orang tua yang baik, pilih pasangan yang tepat, karena itu prosesnya bakal panjang sampai menemani anak-anak kita beranak bercucu nanti. Ya gitu ya Mas Haji ya. Betul, setuju Mbak. Jadi non-stop ya, bahkan sudah dimulai startnya tuh bukan saat lahiran, startnya sudah sejak ada di kandungan. Sebelumnya lagi Mas Ozi. Oh gitu. Ya. Siklus hidup ya. Ya, kalau pencegahan stunting itu bahkan bukan dari sejak hamil, sebelum hamil. Remaja putri kita itu juga harus bebas dari anemia. Itu programnya pemerintah tuh. Karena goalnya adalah mencegah stunting pada anak-anak mereka nanti. Jadi itu membuktikan memang harus berkelanjutan. Betul Mas Ozi bilang. Jadi tidak terbatas pada usia tapi berkelanjutan, tumbuh dan berkembang untuk anak-anak di masa depan. Luar biasa banget. Sangat dalam. Ada yang anemia kan di sini? Enggak sih, aman sih, apa aman sih. Iya, anemia malah di sini. Mas Haji, bagaimana Mas Haji? Menarik banget. Ini beneran menarik sih menurut Beneran. Dan karena bertepatan juga kita sedang memperingati Hari Anak Nasional, pun juga materinya sangat berbobot. Dari tadi karena kan mohon izin dok, kami kan orang tua baru ya hitungannya ya, baru memiliki anak dan memang butuh banyak hal-hal yang baru kita ketahui dan harus banyak diperhatikan ternyata Mbak ya. Banyak belajar ya. Kita butuh banyak belajar. Karena Dok, apalagi seperti kita ya, Tia dan Mas Oji, kita ini kan orang tua yang bekerja ya, betul. Bagaimana sih cara kita Dok mau menemani proses pertumbuhan perkembangan anak, apalagi mau screening dia? Karena waktu kita kan juga sedikit. Itu ada tips nggak kira-kira Dok buat moms and dad di rumah yang bapak dan ibu bekerja ya? Iya betul. Iya. Jadi memang itu tantangan tersendiri ya bekerja itu, tapi tidak berarti menghilangkan peran kita, tanggung jawab kita juga sebagai orang tua. Jadi tetap melekat ya. Jadi untuk ayah bunda yang bekerja tetap bisa melakukan screeningnya, tetap bisa memantau pertumbuhan anak, perkembangan anak di rumah ya. Jadi di waktu-waktu yang memang bisa dioptimalkan untuk anak, maka itu dimaksimalkan. Jadi diambil kesempatan itu sebesar-besarnya. Jadi bukan hanya quantity, tapi quality juga penting. Ya. 15 menit bersama anak, tapi optimal, maksudnya terlibat seluruhnya dengan anak, bermain, menstimulasi itu kan salah satunya dengan bermain ya. Nah itu sangat berharga daripada waktu berjam-jam tapi kita sambil misalnya nonton HP gitu ya, nonton TV, ponsel gitu. Jadi quality itu perlu dipentingkan, terutama pada ayah bunda yang bekerja gitu. Waktunya mungkin nggak sebanyak daripada ayah bunda yang lebih longgar waktunya di rumah ya, tapi yang sedikit ini bukan berarti tidak mungkin. Screeningnya tetap bisa dilakukan karena kan ini bisa dilihat setiap waktu. Jadi tidak hanya pada saat ayah bunda di rumah saja, tapi juga kan kita bisa memonitor dari jarak jauh. Kita sekarang ada tools-tools yang aplikasi, yang sifatnya aplikasi. Jadi tools perkembangan itu ada yang aplikasi loh. Ya, jadi ada yang sekarang banyak itu seperti Primaku. Ya, Primaku itu bisa memasukkan di sana
parameter pertumbuhan anak beratnya dari bulan ke bulan. Jadi akan jadi buku KIA berjalan yang melekat di HP-nya, Iya. di laptopnya atau di tabletnya yang bisa dilihat sewaktu-waktu. Di sana juga ada tools perkembangannya juga tuh. Anak usia kini udah bisa apa saja ya atau tidak. Ada juga tuh di situ gitu. Jadi bisa tuh ayah bunda melihatnya sewaktu-waktu di mana saja dan kapan saja menggunakan bantuan tools-tools ini gitu. Ya, mungkin ya jadinya ya kalau seperti ini ya. Mungkin bisa. Nah, sip, Atau bisa. ini dong, yang lagi tren sekarang. Kebetulan sekarang itu baru-baru musim anak masuk sekolah. Mas Uji mungkin tahu ya, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Itu lagi tren kebetulan di TikTok. Itu ngaruh nggak sih dok kalau kedekatan anak ya, khususnya sama ayah? Biasanya kan sama ibu aja. Kalau sama ayah bagaimana dia? Ya betul, itu gerakan yang bagus banget ya. Ya karena akan menjalin kedekatan anak dengan orang tua siapapun, baik ibu maupun ayahnya. Anak perlu ya figur yang lengkap, baik figur ibu maupun figur ayahnya. Karena dengan itu akan memperkaya stimulasinya dengan cara yang berbeda. Ala ibu mungkin beda dengan ala ayah ya kan? Ya. Dan salah satu yang dituju dari gerakan ayah mengantar itu setidaknya dengan mengantarkan anak, maka ikatan bondingnya antara anak dan ayahnya akan terjalin. Dari situ akan terbentuk support anak jadi lebih percaya diri ketika sekolah, diperhatikan oleh ayahnya, diantarkan dengan kasih sayang gitu ya, sehingga nanti prestasinya ketika di sekolah jadi maksimal. Bagi ayah ini memanfaatkan momen yang terbatas ya kan? Kadang kan langsung berangkat kerja tapi mampir dulu sebentar ke sekolah gitu, memanfaatkan momen yang terbatas ini untuk membuat ikatan dengan anaknya. Di situ juga berkesempatan untuk memperhatikan bagaimana perkembangan anaknya gitu. Sekali waktu memang ayah perlu mampir ke sekolah ya. Kadang mungkin melihat anak-anak yang lain, teman-temannya. Kemudian mungkin juga sekali waktu berinteraksi juga dengan gurunya gitu, sambil melihat oh anak saya di sekolah seperti itu. Nah, itu bagus banget. Nggak cuma pas bagi rapot aja dok ya. Gitu Mas Oji. Mas Oji nemenin anaknya nggak ke sekolah sebagai bapak-bapak karena dia sendiri laki-laki sekarang. Iya, benar-benar. Kita wanita-wanita. Tolong. Ada cerita nggak kira-kira? Alhamdulillah ya. Tadi saya mengantar. Wah. Hebat. Alhamdulillah dok. Maksudnya karena sudah ini ya, sudah sebelumnya tahu juga. Jadi kayak benar-benar dihargai sekali waktunya yang singkat ini. Jadi sebisa mungkin menghadirkan sosok ayah gitu dok. Maksudnya sebisa mungkin hadir di setiap waktu. Ya di tengah-tengah kesibukan ya Mbak Tia ya, tapi tetap dicoba. Meskipun tetap ibunya sih yang lebih banyak. Tapi nggak itu jadi memori yang baik. Ya gitu ya. Betul. Jadi kedua orang tuanya hadir di hidupnya dia khususnya. Saya memperhatikan tuh ya, ada di media sosial itu di kompilasi gerakan ayah mengantar anak itu salim, ini membuat sentuhan fisik, terus dielus-elus, dicium, wah luar biasa. Jadi udah seneng gitu ya. Bisa gitu dok, lulus hati-hati ya, belajar yang benar gitu. Minta bekal jangan lupa. Iya, Belajar rajin ya. Iya betul, belajar yang rajin, dengerin kata ustazah. Iya. Iya benar. Itu kan diingat tuh sama anak, benar akan di dalam lubuk hatinya akan diingat-ingat gitu. Ayah saya sudah menyempatkan untuk nganter, kemudian ingat tadi pesannya ayah harus begini. Luar biasa. Itu bisa jadi stimulus yang baik tuh untuk proses pertumbuhan dan perkembangan berarti ya. Luar biasa banget Mas Haji. Mas Haji ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Gini Bu Dokter kan selama mungkin praktek dan menerima konsultasi dari pasien ataupun orang tua pasti banyak karakteristik, banyak kasus, banyak pengalaman yang sebenarnya Bu Dokter dapatkan dari mereka gitu. Kalau misal dok ada pesan-pesan yang bisa Bu Dokter sampaikan untuk kami nih orang tua baru, untuk para sobat jiwa gitu dok, yang terkait dengan tumbuh kembang anak, kira-kira apa dok pesan yang bisa disampaikan dok? Ya, jadi kita sebagai orang tua, ayah bunda sekalian, kita perlu mensupport anak-anak kita untuk menjadi dirinya sendiri, tumbuh dan berkembang optimal supaya menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, solehah gitu ya. Dan nanti di masa dewasanya nanti akan berkembang menjadi orang-orang yang hebat. Nah untuk itu peran kita sebagai orang tua, kita harus banyak belajar, menerapkan di keseharian dan memonitor anak-anak ini gitu. Nah jangan ragu untuk berkonsultasi jika memang ada masalah
ada penyimpangan, kita akan dengan siap membantu. Jadi tips untuk orang tua, banyak-banyak belajar dan banyak-banyak menerapkan ilmu-ilmu parentingnya sehari-hari. Gitu. Begitu. Iya, jadi Non proses- stop learning. Betul, proses belajar itu akan terus ada, nggak cuma sampai saat kita sekolah aja gitu sahabat jiwa ya, dari kehidupan sehari-hari juga banyak. Dan khususnya gitu ya, sedikit ada quotes. Mantap sekali. Jadi tumbuh kembang anak bukan perlombaan, itu perjalanan yang dipenuhi dengan dukungan bukan tekanan. Seperti itu. Mas Haji kayak katanya ada pantun tadi ya. Iya, ada dok, izin saya pinjam. Apa? Boleh. Lagi. Bilang cakep ya, jangan lupa kita ya. Oke. Bismillah. Oke. Pagi-pagi tanam pohon salak. Cakep. Cakep. Ditemani anak bermain gendang. Cakep. Mari awasi tumbuh kembang anak. Cakep. Jadi generasi masa depan gemilang. Asik. Oke. Kita bertiga di sini mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga tumbuh menjadi masa depan yang gemilang khususnya untuk Indonesia tercinta. Amin. Amin. Oke, dokter ada pantun kira-kira? Belum Nyiapin. Gak apa-apa. Kayaknya udah luar biasa. Iya, next episode kita bakal ketemu lagi Iya. sama Dokter Titi karena masih banyak banget episode-episode Banyak, menarik, banyak. tema-tema menarik yang akan kita bahas bersama Dokter Titi dan ditunggu aja ya sahabat jiwa ya. Jadi bincang jiwa ini nggak membahas tentang jiwa aja, proses pertumbuhan semuanya juga ada. Kita di RSJ Mutiara Sukma khususnya. Oke, mungkin itu aja ya episode kali ini yang bisa kami bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Tia pamit undur diri. See you and bye-bye. Bye bye.